Pesawat pertama yang dimiliki Republik Indonesia adalah seri Douglas C-47 atau Dakota. Seri C-47 adalah penamaan untuk versi militer dari DC-3. Pesawat yang dibeli dari sumbangan masyarakat Aceh ini diberi nama RI-001 Selawah yang berarti Gunung Emas. Pesawat DC-3 yang diluncurkan pertama kali pada tahun 1935 telah menjadi legenda penerbangan. Terjual lebih dari 13.000 unit pesawat versi sipil dan militer. Kesuksesan DC-3 diikuti oleh pesawat komersial seri DC lainnya, seperti DC-8. Manufaktur pesawat yang sangat sukses penjualan tadi adalah Douglas Aircraft Company. Kesuksesan DC-3 diikuti oleh pesawat komersial seri DC lainnya, seperti DC-8 dan DC-9. Manufaktur pesawat-pesawat yang sangat sukses penjualan tadi adalah Douglas Aircraft Company. Di Indonesia, dulu maskapai penerbangan Garuda Indonesia juga banyak memakai pesawat seri DC buatan Douglas. Perusahaan raksasa yang pernah mendominasi pasar pesawat terbang dunia tersebut akhirnya gulung tikar dan kemudian merger dengan McDonnell membentuk McDonnell Douglas, yang selanjutnya bangkrut lagi dan diakuisisi oleh Boeing. Pertanyaannya, bagaimana bisa satu perusahaan industri strategis berskala raksasa yang sukses, yang menjadi kebanggaan Amerika Serikat, dan produknya tersebar di mana-mana tidak mampu mempertahankan bisnisnya? Mari kita dalami bersama. Douglas Aircraft Company didirikan pada tahun 1921 oleh Donald Willis Douglas Senior. Douglas terkenal dengan pesawat-pesawat ikonik seperti DC-3, DC-4, dan DC-6. Pada tahun 1939, Douglas menguasai 90% pasar pesawat sipil dunia. Douglas juga memproduksi pesawat tempur seperti SBD Dauntless dan A-20 Havoc selama Perang Dunia Kedua. Industri pesawat terbang adalah monopoli alami. Hal ini disebabkan oleh biaya tetap yang sangat besar untuk mengembangkan dan memproduksi pesawat terbang, serta kurva belajar yang curam. Antara tahun 1947 sampai dengan tahun 1967, 10 perusahaan memasuki pasar pesawat jet komersial. Semua memiliki pengalaman memproduksi pesawat generasi sebelumnya, dan banyak yang berpengalaman memproduksi pesawat jet tempur. Pada tahun 1977, manufaktur pesawat tinggal setengahnya meskipun pasar berkembang. Nasib perusahaan tidak bergantung pada seberapa baik mereka merekayasa pesawat agar sesuai dengan pasar tertentu, tetapi pada nilai opsi yang ditawarkan, seperti kapasitas tangki yang bisa ditambah, panjang pesawat yang bisa dimodifikasi, atau mesin yang lebih kuat. Banyak perusahaan tidak mampu menyusun model bisnis yang sesuai dengan disrupsi pesawat jet komersial. Mereka masih menggunakan model bisnis saat pesawat komersial dibuat dengan mesin piston. Sebagian besar perusahaan gagal ketika pelanggan tidak membeli produk mereka. Douglas gagal karena pelanggan antri berebut membeli produknya. Douglas jatuh dengan produk inovatif yang sukses, yaitu DC-9, dan pesanan yang belum diproduksi senilai $3 miliar dan terus bertambah. Pekerjaan yang cukup untuk mempertahankan jalur produksinya selama bertahun-tahun. Saat mereka bersiap memasuki era jet komersial, Douglas dan Boeing dalam posisi keuangan yang serupa. Pada tahun 1954, modal kerja Douglas sekitar $80 juta dan Boeing $81 juta. Dengan kapitalisasi pasar puncak Douglas sekitar $320 miliar dan Boeing $265 miliar. Boeing memenangkan tender 250 pesawat tanker KC-135 dari Angkatan Udara Amerika pada tahun 1955, mengalahkan Lockheed dan Douglas. Dalam proyek ini, Boeing diizinkan menggunakan fasilitas pengujian pemerintah, dan uji coba di fasilitas ini menjadi fondasi kuat dalam keberhasilan pengembangan pesawat jet komersial pertamanya, yaitu Boeing 707. Salah satu teknologi penentu pesawat jet komersial adalah mesin turbin jet, tetapi ini diproduksi oleh perusahaan spesialis di luar Douglas dan Boeing. Lalu apa peran produsen pesawat seperti Douglas dan Boeing? Produsen pesawat merancang mengembangkan badan pesawat keseluruhan dan jantung rancangannya adalah pada desain sayap. Sejak 1941, Boeing menjadi perusahaan swasta satu-satunya yang memiliki terowongan angin berkecepatan tinggi.
Dan pengalaman dalam merancang pesawat pembom dan pesawat tanker terbukti berguna untuk memenangkan persaingan di pesawat jet komersial. Seorang pejabat Boeing mengatakan, kami mendapat manfaat dari lebih 22.000 jam pengujian terowongan angin Boeing. Ditambah lagi pengalaman yang diperoleh dalam produksi lebih dari 1.000 pesawat multijet. Pesawat Boeing 707 dan Douglas DC-9 sangat mirip. Tetapi biaya Douglas jauh lebih banyak karena waktu untuk mengembangkan DC-8 molor lebih dari 1 tahun. Boeing menikmati manfaat dari memproduksi pembom KC-135 dan pengalaman pada DC-80, sehingga menikmati kurva pembelajaran yang jauh lebih singkat dibandingkan dengan Douglas. Waktu itu, CEO American Airlines memberitahu Douglas bahwa waktunya belum tepat untuk jet dan tidak ada yang akan membeli jet Boeing. Dalam keadaan seperti itu, mempertahankan opsi menunggu teknologi mesin jet menjadi matang tampaknya jauh lebih logis dibandingkan melompat ke resiko teknologi dan skala pengembangan jet. Douglas terbukti telah menerima hasil dari teknologi lama mesin piston, bahkan membukukan keuntungan $750.000 pada setiap DC-7-nya yang dijual. Posisi Boeing asimetris, yaitu tidak memiliki pesawat piston yang punya reputasi, serta tidak ada pelanggan yang bisa diandalkan. Pada tahun 1955, Boeing telah menerima pesanan sebanyak 70 unit 707, sementara Douglas mendapat 73 pesanan untuk DC-8-nya. Pada bulan April 1963, Douglas meluncurkan DC-9 yang ditargetkan untuk pasar jarak pendek, sementara Boeing tidak memiliki produk yang sebanding. Salah satu kunci kesuksesan Douglas sebelumnya yaitu membangun nilai opsi pada desain awal. Badan pesawat dibangun agar bisa diregangkan untuk mengakomodasi sayap yang lebih kuat dan mesin yang lebih bertenaga. Ini memungkinkan Douglas untuk meregangkan tubuh pesawat dan meningkatkan DC-1 menjadi model DC-2 dan DC-3. Kemudian DC-4 dikembangkan menjadi model DC-6 dan DC-7 dengan badan pesawat yang lebih panjang dan yang mesin lebih bertenaga. Douglas akan terus membangun opsionalitasnya pada pesawat di DC-8 maupun di DC-9. Biaya pengembangan dalam kisaran 60 juta hingga 200 juta dolar untuk setiap model pesawat. Biaya pengembangan telah meningkat karena pesawat menjadi lebih kompleks dan meningkat secara drastis pada waktu transisi ke jet. Sebagai perbandingan, DC-1 menelan biaya sekitar $325.000 untuk merancang dan memproduksi pada tahun 1933. Ini setara dengan sekitar $7,6 juta pada tahun 2023. Boeing 707 pada tahun 1957. Pengembangan pesawat jetnya menelan biaya sekitar $1,3 miliar atau sekitar $13 miliar di tahun 2023. Douglas DC terbang setahun kemudian dengan biaya pengembangan antara $1,6 miliar sampai dengan $2,8 miliar atau sekitar $16 miliar sampai dengan $28 miliar di tahun 2023. Biaya meroket saat teknologi mesin jet diperkenalkan. Kita bisa lihat, biaya pengembangan DC-8 jauh lebih tinggi dibandingkan Boeing 707. Investasi Douglas di DC-8 adalah proyek yang dibiayai swasta terbesar oleh hanya satu perusahaan. Manufaktur pesawat akan berinvestasi untuk mengembangkan model tertentu. Penjualannya diharapkan mencapai titik impas. Hasil penjualan tadi digunakan untuk riset dan pengembangan model selanjutnya. Demikian siklus ini terus berlanjut. Kuncinya adalah memperpendek siklus pengembangan akan menjadi penentu kemenangan di dalam pasar. Kewalahan dalam persaingan langsung antara 707 dan DC-8, Douglas membuat keputusan berbeda pada pesawat jet berikutnya, yaitu mengkhususkan badan pesawat DC-9 untuk pasar jarak pendek, yang makin meningkatkan biaya pengembangan. Seorang eksekutif menerangkan tentang operasional Douglas pada tahun 1967. Komitmen pengiriman komersial yang terlalu ambisius membebani kemampuan output desain rekayasa, dan mengabaikan lead time yang melekat di siklus desain atau pengembangan. Bahaya seharusnya dapat diprediksi lebih awal, tetapi tidak ada komunikasi yang memadai antara bagian penjualan dan divisi pesawat. Dengan sistem yang lemah ini, Ronald Douglas Jr. memberi perintah untuk jual. Bagian pemasaran melakukannya, dan Douglas pun akan segera kolaps karena beban pesanan mereka. Pada tahun 1967, Donald Douglas Jr. menjelaskan kejadian ini dengan mengatakan bahwa perusahaannya telah ditinggalkan oleh kesuksesannya sendiri.
Para eksekutif puncak Douglas terkejut karena keuangan Douglas yang kritis terlihat pada musim semi tahun 1966. Manajemen puncak Douglas tampaknya berperan terbanyak dalam kegagalan ini, yaitu menjual terlalu agresif, menjanjikan lebih dari yang bisa diberikan, gagal mengelola pesanan, jeleknya manajemen persediaan dan informasi manajemen, serta syarat investor yang terlalu ketat. Douglas telah mempelopori model baru manajemen rantai pasokan, supply chain management. Pemasok diberi imbalan kontrak harga tetap dan berbagi dalam biaya pengembangan dan pengujian dengan tidak mengambil pembayaran sampai setiap pesawat dikirim. Gambaran ruwetnya divisi pesawat adalah seperti ini. De Havilland, salah satu pabrikan sayap pesawat, memberitahu Douglas bahwa sayap DC-9 akan terlambat dipasok karena Douglas terlambat mengirim gambar teknik finalnya ke De Havilland. Tentu saja karena bagian R&D Douglas keteteran dalam merancang sayap pesawat itu. Bahkan, kadang pesawat mulai diproduksi tanpa ada mesin yang dipesan. Dan para pemasok yang terlalu lama menghadapi penundaan pembayaran mulai mengancam akan menunda pasokan mereka. Pada pertemuan tahunan, tanggal 20 April 1966, Donald Douglas Jr. menyombongkan diri bahwa perusahaan berada di salah satu fase yang paling memuaskan dalam sejarah. Pada Februari 1966, Jackson McGowan, kepala divisi pesawat, mulai memperingatkan beberapa maskapai tentang penundaan. Berita ini baru sampai ke Donald Douglas pada tanggal 27 Mei. Kemudian pada tanggal 17 Juni, Douglas mengirim 50 hingga 70 teknisi, estimator, dan pejabat akuntan untuk menyelidiki keterlambatan dan kenaikan biaya di divisi pesawat. Pada tanggal 8 Juli, Douglas melaporkan bahwa divisi pesawat memproyeksikan kerugian sebelum pajak sebesar 27,8 juta dolar. Bangkir Douglas mendorong untuk merger dengan McDonnell. Sedang Douglas telah kehilangan 52 juta dolar sebelum pajak di akhir tahun 1966 dan 77 juta dolar dalam divisi pesawat. Catatan internal Douglas menunjukkan bahwa jam perakitan pada 150 DC pertamanya adalah 2,23 kali lebih lama dari yang direncanakan. Cukup untuk membengkakkan biaya gaji Douglas menjadi 32 miliar dolar. Douglas berharap untuk menghabiskan kurang dari 70.000 jam untuk merakit pesawat. Dalam praktiknya, jam perakitan selalu di atas batas itu. Douglas diperkirakan kehilangan 15 juta dolar untuk membangun 20 DC 9 pertamanya, disebabkan keterlambatan jadwal produksi. Pengembangan DC-9 telah memunculkan biaya yang jauh melebihi laba yang diperoleh. Era jet komersial menjadi disrupsi nyata terhadap era pesawat piston komersial. Keputusan untuk memilih mengadopsi teknologi baru beserta model bisnisnya selalu menimbulkan keraguan perusahaan. Atau sebaliknya memilih tetap berkonsentrasi pada pasar yang masih menguntungkan. Ingat kasus Kodak yang pernah kita bahas sebelumnya. Boeing telah mengambil posisi awal dalam pengembangan pesawat komersial bermesin jet, meski Douglas kemudian mengadopsi teknologi jet ini. Boeing lah yang menikmati keunggulan sebagai first mover atau penggerak awal dalam pasar. Douglas bekerja di bawah tekanan karena manajemen persediaan dan sistem informasi manajemen yang buruk. Perencanaan koordinasi sistem yang buruk menyebabkan produksi tidak tepat waktu dan boros. Keputusan manajemen puncak Douglas memberi sumbangan terbesar terhadap kegagalan Douglas. Produksi DC-9 yang terlambat dari jadwal ditambah pengembangan DC-9 sangat membebani keuangan perusahaan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, dan komen, dan subscribe. Serta bila suka jangan lupa bagikan ke keluarga dan temanmu. Salam.